soal ujiannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, oke. Jadi kemarin kalian sudah mengerjakan untuk ujian tengah semester. Eh, ada kendala tidak? Atau sudah lancar, sudah bisa seperti itu? Ada yang selesai, semuanya selesai mengerjakan dari A sampai F. Oke, kita bahas saja ya. Kita bahas bersama. Nanti saya akan menunjuk beberapa untuk mencoba untuk mengungkapkan jawaban kalian di UTS kemarin. Jadi ada suatu campuran senyawa hidrokarbon 100 pon mol per jam yang terdiri dari propana 35%, isobutana 15%, dan N-butana 50%. Itu sudah dalam bentuk persen mol, jadi sudah aman. Di sini ada perubahan fasa, jadi harus dalam bentuk mol. Ketika persenannya itu misalnya ada dalam bentuk massa, maka harus dijadikan dalam persen mol. Nah, campuran tersebut masuk ke dalam menara distilasi, suhunya 40 derajat Celcius dan tekanan 725 kilopascal. Diinginkan produk bawah yang dihasilkan adalah senyawa butana dengan kemurnian 99%. Anggaplah perbedaan tekanan, ini kemarin ada revisi ya, di setiap stage itu 15 kilopascal. Artinya adalah perbedaan atau pressure drop dari umpan ke atas itu adalah 15 kPa dan dengan bawah juga 15 kilopascal. Nah, sampai sini kemarin ada yang tidak bisa mengartikan? Sudah paham semua ya bahwa eh, perbedaan tekanan itu adalah di tiap se- eh, seksi. Jadi antara kondisi atas, umpan dan kondisi bawah seperti itu. Jadi kalau di umpan itu 725 kilopascal, di bagian atas kira-kira 725 ditambah atau 725 dikurangi 15. Ada yang bisa menjawab? Coba saya tunjuk ya. Alfiana Zasira Ningtyas, hadir. Atau dari atas Muhammad Novian Dani. Oke, Bu. Ya, jadi maksud dari soal ini gimana? Kalau di umpan tekanannya adalah 725 kilopascal. Kemudian ada perbedaan tekanan di tiap stage itu adalah 15 kilopascal. Nah, kira-kira di bagian atas kondisi operasinya itu adalah 725 kilopascal ditambah 15 kilopascal atau 725 kilopascal dikurangi 15 kilopascal. Di atas itu tekanannya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Berarti di bagian atas kondisi operasinya berapa? Eh, jumlah batch-nya berapa, Bu? Ini kemarin kata tim pembuat soal itu kemarin ada revisi kan bahwa eh, pre- penurunan penurunan tekanan itu bukan di tiap plate tetapi di atas, umpan dan bawah seperti itu. Oh, berarti dia 725 dikurangi 15 kilopascal kalau memang seperti itu. Ya, ya seperti itu. Jadi kondisi atas sudah diketahui bahwa tekanannya adalah 710 kilo Pascal dan tekanan di bagian bawah berapa?
725 tambah 15 berarti 740. Iya, seperti itu. Oke, sekarang nah, ini sudah kelihatan gambar MD-nya. Udah, Bu. Oke, jadi yang diketahui ini seperti ini untuk speednya 100 ton mol per jam, kemudian konsentrasi propananya, ibutana, kemudian N-butana. Terus kemudian di distilat itu jumlahnya belum diketahui, semua komponen belum diketahui, kemudian di bottomnya adalah jumlahnya juga belum diketahui, tapi di sini diketahui bahwa kemurnian dari N-butana itu adalah 99%. Nah, bagaimana cara untuk menjawab soal nomor 1, nomor poin A, yaitu hitunglah jumlah hasil atas dan bawah beserta komposisi fraksi molnya. Ada yang bisa mengerjakan? Pertama, langkah pertama yang akan kita hitung apa dulu? Di sini kita hanya akan bermain neraca mol ya. Neraca. Jadi, karena kemurnian di bawah itu 99%, artinya fraksi yang lebih ringan dari N-butana itu kan isobutana ya. Kalau dilihat dari titik didihnya itu, maka untuk isobutana ini, di sini fraksi molnya berapa persen? Ini kemurniannya sudah tinggi, jadi asumsinya adalah isobutana masih ada yang terikut di bottom, kemudian untuk yang propana sudah tidak ikut di bottom. Jadi semua propana itu masuk ke distilat. Makanya di sini propana adalah 35 pound mol per jam langsung masuk semua ke distilat. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari fraksi mol dari isobutana di bagian bawah, di bagian atas, dan N-butana di bagian atas. Nah, langkah yang pertama adalah kita mencari persen dari isobutana, yaitu 1%, karena kan fraksi mol harus 100% ya di sini ya, harus 1 kan ya. Nah, kemudian setelah itu kita mencari jumlah N-butana di bagian bawah. Nah, di sini langkah yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengalihkan 99% ini dengan fit di sini. Nah, ini hanya berlaku ketika hanya ada 2 komponen di bottom. Ini kan sebenarnya 99% ini adalah kemurnian di bottom ya, bukan kemurnian dari fit. Tapi cara ini bisa kita gunakan ketika di bottom ini hanya 2 komponen. Jadi kita kalikan 99% ini dengan jumlah N-butana di fit. Jadi ketemunya adalah 49,5 pound mol per jam. Kemudian, kalau kita sudah tahu N-butana di bagian bottom, maka kita bisa mencari N-butana di bagian distilat di sini. Kemudian, isobutana 1% itu kita bisa cari jumlahnya dengan mengalihkan dengan ini apa N-butananya ini 49,5. Jadi ketemu 0,5 pound mol per jam. Sehingga jumlah dari bottom ini adalah 50 pound mol per jam. Kemudian untuk distilat kita bisa cari dengan racamol ya. N-butana kita bisa cari dari jumlah N-butana di feed 50 pound mol dikurangi 49,5, jadi di distilat itu N-butana adalah
0,5 pon mol. Kemudian untuk isobutana 15 pon mol kita kurangkan dengan 0,5 pon mol di sini, maka akan kita dapatkan 14,5 pon mol per jam di sini. Sehingga kita dapatkan jumlah distilat di sini ternyata adalah 50 pon mol per jam. Di bottom juga 50 pon mol per jam. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan neraca mol seperti ini. Ada yang belum paham? Silahkan berkomentar. Biar serasa saya tidak berbicara sendiri. Coba saya Paham, Bu. paham ya. Oke. Ini adalah untuk soal A. Jadi kita sudah bisa menjawab untuk poin A. Kemudian poin yang B adalah pertanyaannya, hitunglah kondisi operasi atas dan bawah dengan asumsi tekanan di seksi atas dan bawah sama. Nah, ini asumsi tekanan di seksi atas dan bawah ini sama ini kemarin sudah direvisi bahwa nggak ada ya, dihapus ya. Asumsinya adalah ada perbedaan tekanan di tiap seksi itu adalah 15 kilopascal. Nah, seperti ini adalah fraksi mol tiap komponen di feed, kemudian di distilat, kemudian di bottom. Nah, kita akan menentukan dulu untuk light komponen dan light K dan heavy K ya. Ada yang tahu untuk light K komponennya apa, untuk heavy K komponennya apa? Agil Anissa. Agil Anissa menyimak. Oke, hilang. Atau Ahmad Arrahman. Hadir, Bu. Ya, Ahmad Arrahman untuk light K komponennya apa, heavy K komponennya apa? Untuk like-nya ibutan, untuk FPK-nya normal butan. Oh iya, oke. Benar ya, bahwa untuk light K komponennya adalah isobutan dan heavy K komponennya adalah normal butan. Nah, untuk kondisi operasi atas, kita sudah tahu bahwa untuk tekanannya adalah 710 kilopascal, yaitu 725 dikurangi 15 kilopascal. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita harus men-trial untuk suhunya. Suhunya kita berikan angka berapapun bisa di sini. Kemudian nanti kita akan menghitung konstanta kesetimbangannya, kemudian fraksi molnya untuk XI-nya. Jadi seperti ini, seperti yang biasa kita hitung ya. Ini untuk tekanan uap murni kita bisa cari dari konstanta Antoine. Seperti ini. Nah, ini ketika kita menghitung untuk koefisien Antoine, kita harus memperhatikan satuannya, di mana di sini tekanan itu dalam bentuk milimeter Hg, kemudian suhu dalam satuan Celcius. Nah, ini ketika ada beberapa bentuk ya, ketika menggunakan koefisien lain biasanya satuannya akan berbeda pula. Nah, kita hitung di sini untuk Y-nya kita masukkan, ini adalah fraksi molnya, kemudian ini tekanan uap murninya, ini konstantanya, dan kemudian untuk XI-nya. Kita set ini harus 1. Nah, kalau di Excel kita bisa menggunakan Gulsik di sini, Gulsik. Tetapi kalau kalian menggunakan kalkulator, jadi kalian harus men-trial ini beberapa kali sampai Anda mendapatkan
sigma XI ini 1 atau mendekati 1, bisa 0,999 atau 1,004, misalnya 1,002 dan sebagainya. Kemarin ada yang benar untuk kondisi operasi atasnya suhunya didapatkan sekitar 30 derajat Celcius. Coba di sini Akrom, namanya Akrom ya. Ya, Bu. Menyimak untuk suhu di bagian atas kemarin berapa Akrom untuk TS-nya? Nggak kejawab, Ibu. Nggak kejawab. Kenapa kemarin nggak jawab? Trialnya menyerah di trialnya. Ya, Bu. Kemarin untuk tekanan atasnya benar ngambil 710. Akrom, Lupa, Ibu. oh, lupa. Oke. Yang lain, Alfiana Sasiraningtia. Alfiana menyimak. Oke, lanjut. Ayu Iftahimana. Iya, Bu. Kemarin bisa menjawab suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Iya, Bu. Saya sekitar 30. Sekitar 30. Oke, berarti benar. Kemudian sama untuk kondisi operasi bawah. Yang beda di sini adalah tekanan yang digunakan adalah 725 ditambah 15 karena tekanan di bagian bawah itu lebih tinggi daripada tekanan di umpan dan tekanan di bagian atas. Kemudian di sini kita masukkan. Nah, perbedaannya di sini adalah untuk rumus kalau XI itu YI per KI, kalau di sini untuk YI sama dengan ini YI ya. Untuk YI sama dengan XI kali KI. Nah, sigma dari YI ini juga harus 1. Ini karena saya menggunakan Gaussian, jadi langsung bisa ketemu sekitar 4,69 atau 65 derajat Celcius. Nah, ini juga dihitung dari Antoine ya. Tekanan uap murni itu dihitung dari Antoine seperti ini. Sampai sini ada yang masih belum paham? Destia Nurul Izzah. Destia Nurul Izzah. Deva Afriga. Ya, Bu. Deva kemarin untuk UTS-nya, untuk kondisi operasi bawah, Deva sekitar 65 tidak? 60-an, Bu. 60-an ya. Ya. Deva sudah paham cara mencari suhu di kondisi atas dan bawah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Terima kasih. Devi Triani. Iya, Bu. Devi kemarin juga 65 di sini untuk kondisi operasi bawahnya. Lupa, Bu. Lupa. Tapi untuk mencari suhu di bagian atas dan bagian bawah, Devi ini ya, sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Sudah paham. Oke. Oke, berarti kalau sudah paham semua untuk poin B di sini sudah terjawab ya. Untuk kondisi atas dan kondisi bawah dari MD sudah terjawab. Yaitu kondisi atas itu tekanannya 710 kilopascal, suhunya 30 derajat Celcius, sedangkan untuk kondisi bawahnya tekanannya 740 kilopascal dan suhunya adalah sekitar 65 derajat Celcius. Kemudian untuk poin yang C adalah hitunglah jumlah plate teoritis jika diketahui
R per R min sama dengan 1,3. Nah, eh, yang ditanyakan tadi adalah menentukan jumlah plate teoritis. Untuk menentukan jumlah plate teoritis, nah, plate teoritis itu kan rumusnya N per N min, N minus N min per N plus 1 ya, di mana N itu adalah N teoritis dan N min itu adalah N minimal atau jumlah plate minimum. Ini jumlah plate teoritis itu adalah N, jumlah N min ini adalah jumlah plate minimum. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah mencari N minimumnya dulu. N minimum itu dapat dicari dengan rumus seperti ini. N min plus 1 sama dengan log fraksi mol like komponen heavy komponen di distilat dikalikan fraksi mol heavy K per fraksi mol like K komponen di bottom dibagi log relative volatility average. Nah, untuk menyelesaikan ini kita hitung satu persatu, yaitu kita menghitung relative volatility average-nya dulu, yaitu dengan akar dari relative volatility dari bagian atas dikalikan relative volatility bagian bawah, di mana relative volatility di bagian atas itu rumusnya adalah konstanta keseimbangan di light komponen per heavy komponen di distilat. Kita ambil dari sini. Nah, di light K komponennya tadi kan I-butan. Kemudian heavy K komponennya itu adalah normal butan. Jadi di sini. Ini per ini. Jadi didapatkan relative volatility di atas ini. Kalau untuk relative volatility di bottom, itu sama rumusnya, hanya saja di bagian bottom ya. Jadi konstanta di I-butan dan N-butan. Ini. Ambil. Kemudian kalau sudah tahu relative volatility yang bagian atas dengan bagian bawah, maka kita bisa menghitung relative volatility average atau rata-ratanya. Jadi kita dikalikan kemudian diakarkan. Kita dapatkan relative volatility average-nya adalah 1,4. Nah, kemudian kita masukkan di sini, kita masukkan log dari fraksi mol like K komponennya ini dibagi fraksi mol dari heavy K komponennya di distilat dikalikan fraksi mol heavy K komponennya di bottom dibagi fraksi mol light K komponennya di bottom. Nah, ini jangan lupa karena ini terbalik ya. Kalau di distilat itu yang di atas adalah light K komponennya, kalau yang di bottom ini adalah yang di atas adalah heavy K komponennya. Kemudian dibagi dengan log dari relative volatility average-nya. Jadi didapatkan N min plus 1 atau jumlah plate plus 1, minimal plus 1 itu 22, sehingga didapatkan jumlah plate minimalnya adalah 21,27. Ini jumlah plate minimumnya. Setelah kita mendapatkan jumlah plate minimum, kita akan tadi setelah kita mendapatkan jumlah N minimum, maka kita akan menentukan R min. Nah, di sini R min itu dapat kita cari dengan rumus seperti ini. R min plus 1 sama dengan sigma dari relative volatility tiap
komponen dikalikan fraksi mol tiap komponen dibagi relatif volatility komponen dikurangi konstanta underwood di distilat. Nah, karena di distilat tadi ada 3 komponen, yaitu ada propan, isobutan, kemudian ada normal butan, maka ini adalah sigma dari 3 komponen di sini. Nah, 3 komponen, maka kita cari dulu untuk konstanta underwood-nya dulu ya. Konstanta underwood itu dapat kita cari dengan tabel seperti ini, bukan ya, grafik ya. Jadi dari rasio antara fraksi mol light komponen light K komponen per fraksi mol heavy K komponen di feed, ini di feed ya, di feed, kemudian kita tumbuhkan dengan garis relatif volatility average yang sudah kita hitung tadi, yang sudah kita hitung di sini tadi, ini kita tumbuhkan untuk rasionya adalah 0,3. 0,3 di sini, kemudian garis-garis ini adalah garis-garis relatif volatility. Jadi ini adalah 1,4. Sedangkan garis yang ini adalah 1,5, sehingga 1,4 itu ada di bawah dari 1,5 ini. Kita temukan di sini, kemudian kita tarik garis ke kiri di sini. Nah, di sini adalah sekitar 1,3. Nanti pembacaan tiap orang akan berbeda. Maka didapatkan konstanta underwood-nya adalah 1,3. Nah, kita sudah tahu relatif volatility tiap komponen, kemudian fraksi mol tiap komponen, kemudian konstanta underwood. Sehingga kita bisa mencari R minimum plus 1. R itu adalah reflux minimum ya. Nah, untuk relatif volatility tiap komponen, jadi ini relatif, jadi ini adalah untuk propan, ini untuk isobutan, dan ini untuk normal butan. Nah, untuk mencari relatif volatility propan, kita bisa mencarinya di tiap komponen ya. Sini. Jadi, kalau untuk propan, itu adalah konstanta kesetimbangan dari propan dibagi di heavy K komponennya. Kemudian, kalau untuk isobutan, yaitu konstantanya isobutan dibagi konstantanya heavy K komponennya. Kemudian kalau untuk relatif volatility-nya untuk normal butan, yaitu ya dari konstantanya normal butan dibagi heavy K komponennya normal butan, jadi 1 ketemunya. Jadi kita tinggal memasukkan untuk relatif volatility-nya tiap komponen ini, tiap komponen dikalikan fraksi molnya dibagi relatif volatility-nya tiap komponen dikurangi dari konstanta underwood-nya. Ini untuk propan, untuk ibutan, dan N-butan. Tinggal memasukkan. Sehingga didapatkan R min plus 1 itu 3,7 dan didapatkan R min-nya adalah 2,7. Nah, ini ada ketentuan. Ini ketentuan ini adalah ketika kita menggunakan pendingin itu air, maka untuk R per R min itu adalah sekitar 1,2 sampai 1,5. Kemudian untuk N per N min-nya sama dengan 1,8 sampai dengan 2,0. Nah, tadi di dalam soal itu diketahui bahwa R per R min itu adalah 1,3. Sehingga R itu sama dengan 1,3 kali R minimum yang sudah kita dapatkan ini tadi, sehingga didapatkan R atau refluksnya adalah 3,517. Sehingga
Sehingga kita dapatkan R, kita dapatkan R minimum, sehingga kita bisa menghitung untuk R min plus R plus 1 itu kita bisa menghitung. Sehingga kita bisa mendapatkan N min plus per N plus 1 itu dengan melihat grafik. Jadi nilai R min per R plus 1 itu kan 1,7. Ada di sini. Kemudian kita tabrakkan ke garis. Kemudian ditarik garis ke kiri. Nah, ini didapatkan nilai N min per N plus 1. Di sini sekitar 0,46. Sehingga didapatkan jumlah plate teoritis itu adalah 40,25. Nah, kita cek kembali dengan ketentuan yang tadi ini. Kalau kita menggunakan pendingin air, N per N min kan 1,8 sampai 2. Kita cek. Nah, ternyata masih memenuhi karena ini 1,9. Sehingga kesimpulannya adalah untuk N min tadi kan diketahui 21,22 yaitu sekitar, jadi kita bulatkan jadi 22, dan N teoritis itu adalah 40,26 kita bulatkan menjadi 41 plate. Jadi untuk poin yang C diminta untuk menghitung jumlah plate teoritis sehingga terjawab yaitu 41 plate. Seperti itu. Oke, coba saya Ferdi Surya. Ferdi Surya ada? Maya Maudina. Iya. Di mana? Mas, ini gimana? Coba ke ke atas. Yang ini. Ini. Mm-mm. Kondisi atas. Iya. Iya, ya, jadi gini, bukan disamain tetapi diketahui. Jadi karena eh, P dan T itu kan saling mempengaruhi. Ketika P-nya naik, T-nya naik, ya kan? Jadi salah satu harus dikunci. Artinya salah satu harus diketahui. Nah, tadi kan di soal sudah diketahui bahwa di umpan itu adalah P-nya 725 kilopascal. Dan ada apa tadi? Ada perbedaan tekanan di setiap seksi itu 15 kilopascal. Artinya adalah ada pressure drop itu antara umpan dengan bagian atas itu 15 kilopascal. Karena bagian atas itu tekanannya harus lebih kecil daripada umpan, maka di bagian atas itu tekanannya adalah 725 dikurangi 15 kilopascal. Sehingga di atas itu sudah diketahui pressure-nya adalah 710 kilopascal. Sehingga kita hanya akan mencari suhu di bagian atasnya saja. Karena di tekanannya sudah diketahui. Seperti itu. Ah, ah. Iya, kemarin bukannya sudah direvisi, ini sudah dihapus ya. Karena saya berkomunikasi dengan kelas lain, itu katanya ini sudah dihapus. Kemarin ada revisi, asumsi tekanan di seksi atas dan bawah sama. Kemarin ada revisi nggak di kelas kalian? Oh, sudah beda ya. Oh, jadi sudah
sudah nggak ada ya? Iya, ini nggak ada. Jadi ini kemarin dari pembuat soalnya eh, menginformasikan bahwa ini sudah nggak ada. Jadi eh, hanya ada perbedaan tekanan di setiap seksi dan ini nggak ada. Itu gimana? Ya, oke. Oke. Sampai sini tadi untuk jumlah plate teoritis ada yang beda dari 41 atau mungkin ada cara yang masih bingung karena kita online itu agak kurang ini ya, kurang leluasa untuk menulis di papan. Jadi kadang masih bingung seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita mencari jumlah plate teoritis, kalau kita menggunakan eh, grafik ini, kita harus mencari R per R min. Jadi ini harus dicari. Kemudian gitu. Jadi variabel-variabel yang ada di sini harus kita cari dulu kan. Coba saya ya. Maya Maudina dan enggak Niken Widiawati. Iya, Bu. Kemarin Niken ketemunya untuk jumlah plate teoritisnya berapa? Lupa, Bu, tapi kayaknya beda soalnya saya di trial suhunya tuh agak kesulitan, Bu, kemarin. Oh, tetapi sebenarnya caranya bisa ya. Hanya di trial trial suhunya mungkin nggak ketemu karena pakai kalkulator gitu ya. Iya, Bu. Dan Caranya sama semua, cuman trial suhunya nggak ketemu jadi satu gitu, Bu. oh gitu. Mungkin 0,9 berapa atau berapa sudah ini ya, sudah berhenti ya. Iya. Oke, oke, nanti bisa di. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk yang D itu adalah hitunglah jumlah plate aktual jika diketahui efisiensinya adalah 70%. Nah, ini adalah tadi kita mendapatkan jumlah plate minimum, jumlah plate teoritis, dan sekarang yang dicari adalah jumlah plate aktual. Karena di MD itu kan ada efisiensinya, nggak 100% ya efisiensinya. Nah, efisiensinya itu diketahui 0,75%. Jumlah plate aktual itu bisa kita cari dengan rumus ini, yaitu jumlah plate teoritis dibagi efisiensi ditambahkan 1. Sehingga kita ini aja ya, menghitung jumlah teoritisnya 41, kemudian dibagi efisiensinya 0,75, ditambahkan 1, sehingga didapatkan angka 55,66. Sehingga kita bulatkan menjadi 56 plate. Itu. Hmm, Rafida Wariswari, Rafida Nariswari, Iya, Bu. gimana? Nafida kemarin dapatnya plate berapa? Plate aktualnya. Ya bingung, Bu. Lupa, Bu. Bingung ya? Bingungnya di mana? Ada yang bilang bingung tadi. Masih bingung sampai sekarang. Maaf, Bu, itu tadi teman saya. Oh, di belakang ya. Oke, Rafida kemarin dapat plate-nya berapa? Plate aktualnya. Lupa, Bu, tapi saya nggak sampai segitu. Oh, nggak sampai sini. Kemarin gugup ya, jadi eh, blank gitu ya. Rafida, tapi sekarang, misalnya sekarang setelah ini, Rafida masih bingung nggak? Udah paham, Bu. Oke, udah paham ya. Berarti besok kalau di kelas bisa maju ya. Rahma Elfrita, Rahma Elfrita, Ramadan Nur Ikhwan, Ramadan Nur Ikhwan, Salsabila Rohmania, ini pada ditinggal tidur semua apa ya? Salsabila Rohmania,
Siti Aisyah Hasnati. Iya, Bu. Eh, untuk Siti, kemarin jumlah plate aktualnya berapa? Sampai sini nggak menghitungnya? Sampai situ tapi beda, Bu. Soalnya di trialnya nggak satu. Oh, rata-rata di trial ya. Oke, tapi kalau sudah sampai sini, kalau dapat poin. Oke, lanjut untuk yang pertanyaan untuk yang E, di mana letak plate umpan. Untuk menentukan letak plate umpan itu ada beberapa metode sebenarnya, tapi di soal kemarin kan sudah diberikan metode kick break gitu ya. Jadi di sini sudah dituliskan untuk metodenya, tinggal kita menggunakan. Jadi kita gunakan rumusnya, di mana kita log NR per NS, di mana NR itu adalah jumlah plate di atas umpan, sedangkan NS itu adalah jumlah plate di bawah umpan, sama dengan 0,206 log jumlah di bottom, kemudian jumlah di distilat, kemudian dikalikan rasio antara fraksi mol heavy K komponen per fraksi mol light K komponen di feed, dikalikan dengan fraksi light komponen di bottom dibagi fraksi mol heavy K komponen di distilat, kemudian dipangkatkan 2. Jadi ini hanya memasukkan variabel-variabel yang sudah kita dapatkan di atas tadi. Di mana di bottom itu adalah 50 pon mol per jam, di distilat 50 pon mol per jam, kemudian fraksi heavy K komponennya tadi jadi N butannya itu kan tadi 0,5 ya, karena tadi 50%. Kemudian fraksi light K komponennya di feed itu adalah isobutan, tadi kan 15% ya, jadi 0,15. Kemudian fraksi light K komponen di bottomnya, ini tadi kan 1% ya, yang isobutan. Kemudian fraksi heavy K komponen di distilatnya, tadi normal butan, itu juga 1%. Sehingga kita tinggal memasukkan saja di sini. Nah, kita masukkan, kita dapatkan NR-nya segini, kemudian kita dapatkan NS-nya adalah 24,54, sehingga umpan itu masuk pada plate ke 25. Seperti itu. Nah, berarti sudah terjawab pertanyaan 1A sampai E. Sampai sini ada yang benar semua? Siapa coba? Tiara Susilawati. Iya, Bu. Sampai terakhir ini tadi, sampai poin E tadi, Tiara bisa menjawab semuanya. Enggak, Bu. Waktunya kurang. Waktunya kurang. Oke, tapi sampai mana Tiara? Sampai C, Bu. Itu aja nggak lengkap, Bu. Oh, nggak lengkap. Tapi setelah mendengar ini tadi, Tiara masih bingung nggak? Insya Allah enggak, Bu. Oke, besok kalau pas sudah offline kita ini. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang F adalah, bila produk bawah ingin disimpan dalam tangki penyimpan pada suhu 30 derajat Celcius selama 10 hari, rancanglah tangki penyimpanannya meliputi tebal dan ukuran tangki serta jenis bahannya. Nah, ini sebenarnya bahan apa yang akan kita simpan? Coba. Umi kalsum. Umi kalsum. Nah, dari pertanyaan ini coba. Bila produk bawah ingin disimpan dalam tangki penyimpan, nah ini sebenarnya yang akan kita simpan apa? Butan kan ada dua tadi, isobutan dan N-butan. Kita akan menyimpan apa? N-butan ya, karena sebenarnya tadi ada isobutan 1%, tapi bisa kita asumsikan bahwa itu semua adalah N-butan ya, untuk mempermudah perhitungan. Karena itu juga hanya 1%. Gitu.
Oke. Jadi kita akan merancang untuk tangki penyimpanannya. Nah, tadi untuk hasil bawah itu kan 50 pon mol per jam. Disimpan dalam waktu 10 hari. Sehingga kita akan menghitungnya menjadi volume. Volume dalam satuan meter pangkat 3. Jadi di sini ada data densitas, kemudian kita juga tahu untuk MR-nya atau berat molekulnya N-butan. Ada yang tahu berat molekulnya N-butan? Wahid Khairul? Wahid Khairul? Yelsi Sasmita Farah? Yelsi Sasmita Farah? Bukunya nggak Cek Bu, cek. Ya, ini siapa? Wahid tadi Bu. Oh ya, silahkan Wahid. Eh, tahu untuk berat molekul N-butan berapa? Karena kan kita akan mengkonversi ya. Jadi 50 pon mol per jam. 58,12. Ya, 58 ya, karena C itu 12, H itu 1. Jadi 58. Kalau C4 H10 ya, jadi 58 kg per kilogram mol. Jadi di sini jadi kita akan menghitung kapasitas tangki dulu. Kapasitas tangki itu adalah 50 pon mol per jam. 50 pon mol per jam dikalikan, karena per jam, dikalikan 10 hari, dikalikan kalau satu hari itu kan 24 jam. Sehingga kita dapatkan 12.000 pon mol. Dalam 10 hari itu adalah kapasitasnya adalah 12.000 pon mol. Terus kemudian kita konversi ke kilogram mol, yaitu jadi 5.400 kilogram mol. Nah, dari kilogram mol ini kita akan menghitung atau mengonversinya dalam bentuk volume menjadi meter pangkat 3. Sehingga dari kilogram mol ini kita kalikan ke BM-nya. BM-nya itu kan satuannya kilogram per kilogram mol. Kemudian dibagi dengan densitasnya. Kalau dibagi itu kan dikalikan tapi dibalik ya. Jadi kita coret di sini, coret di sini, sehingga kita dapatkan satuannya adalah meter pangkat 3. Sehingga kita dapatkan dari kilogram mol ini tadi bisa berubah menjadi meter pangkat 3. Nah, berarti kita akan menyimpan normal butan sebanyak 550 meter pangkat 3 dengan suhu penyimpanan 30 derajat Celcius. Nah, langkah yang pertama adalah kita mau mencari kondisi operasinya dulu. Temperaturnya tadi kan 30 derajat, tetapi untuk penyimpanan desainnya adalah harus ada 10 derajat di atas temperatur operasi. Jadi temperatur desain itu adalah 10 derajat Celcius di atas temperatur operasinya. Kalau temperatur operasinya 30 derajat Celcius, sehingga temperatur desainnya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian setelah temperatur, kondisi operasinya adalah tekanan. Nah, tekanan operasi itu dapat kita cari menggunakan persamaan Antoine di sini. Seperti tadi ya, ini data yang tadi di MD tadi. Untuk N-butan, kita tinggal memasukkan sehingga kita mendapatkan tekanan uap murninya di sini. Jadi kita dapatkan, karena ini hanya satu komponen, sehingga untuk tekanannya ya tekanan uap murni itu tadi. Ini satuannya milimeter Hg. Nah, untuk faktor keamanan itu tekanan desain itu bisa 10% di atas tekanan operasi atau minimal 10 PSI di atas tekanan operasi. Nah, ini kalau kita konversi ke PSI kan jadi 54, sehingga desainnya adalah kita ambil aja 10
10 PSI di atasnya sehingga 64,67. Nah, atau sekitar 4,4 atm. Ini adalah kondisi operasinya. Terus kemudian karena tekanannya itu di bawah 15 atmosferis, jadi kita pilih tangki silinder horizontal dengan disc Tori spherical head. Di sini kan kemarin sudah ada ketentuan ya, kalau kita mau menyimpan di tangki itu, kalau kondisi atmosferis, biasanya kita menggunakan tangki atap datar. Kemudian kalau eh, kemudian bisa setelah itu kan bisa tekanan di atasnya sedikit, tapi bisa atmosferis juga, bisa dalam bentuk cone. Kemudian dalam bentuk dome itu nanti ada ellipsoidal, kemudian ada naik lagi tekanannya menjadi torus spherical, kemudian naik lagi tekanannya menjadi hemispherical. Kalau di bawah 15 derajat, 15 derajat, maaf, 15 atmosfer, itu maka kita pilih atapnya yang bentuk torus spherical. Nah, volume tangki itu tadi kita sudah mendapatkan ya tadi kapasitas penyimpanan kan 550 meter pangkat 3, sedangkan ketentuannya untuk tangki horizontal maksimum adalah untuk menyimpan 132,5 meter pangkat 3, sehingga dengan kapasitas 550 ini harus kita bagi dalam beberapa tangki, yaitu menjadi 5 tangki. Masing-masing tangki adalah 110 meter pangkat 3. Nah, untuk faktor keamanan, maka volume desain itu adalah 10% dari volume, ada penambahan 10% dari volume di aslinya. Jadi, untuk desain kita menggunakan volume 121 meter pangkat 3 karena ada safety-nya 10% dari volume aslinya ini. Seperti itu. Jadi, kita menggunakan 5 tangki dengan volume masing-masing tangki itu adalah 121 meter pangkat 3. Sekarang kita akan menghitung dimensi tangkinya. Nah, untuk volume disk itu kita sudah lihat tadi sudah diketahui di ini ya, di soal bahwa untuk volume disk, untuk headnya bentuk torus spherical, maka rumusnya ini adalah 0,0778 D pangkat 3. Sehingga kita tinggal menggunakan 0,778 D pangkat 3. Kemudian untuk volume silinder, jadi volume total itu kan volume disk sama volume silindernya ya. Sehingga nanti volume total itu adalah volume disk ditambahkan volume silinder. Volume silinder ditambahkan volume disknya. Volume disknya sudah diketahui di soal tadi. Volume silinder, kalau volume disk silinder kan luas penampang dikalikan dengan panjang atau tinggi dari tangki silindernya. Sehingga ada ketentuan bahwa untuk pressure di bawah 250 PSIG, maka untuk L per D, jadi rasio antara panjang tangki dengan diameter tangki itu adalah 3. Kalau untuk antara 250 sampai 500 PSIG, itu ketentuannya adalah untuk rasio L per D itu 5, sedangkan untuk tekanan di atas 500 PSIG, maka rasio L per D-nya itu adalah 6. Jadi semakin tinggi tekanan, rasio L per D semakin besar. Jadi tangkinya semakin tinggi. Jadi bisa kita menghitung volume totalnya. Volume totalnya dengan mengganti L ini adalah 3 kali D, sehingga didapatkan rumus ini. Nah, dengan volume itu sama dengan 121, maka didapatkan diameternya. Jadi kan kita volume totalnya tahu 121, kemudian kita bisa mencari D-nya. D-nya kita dapatkan
Kemudian L-nya adalah 3 kali D. Sehingga kita dapatkan L-nya atau panjang dari tangkinya, tinggi tangkinya. Nah, sampai sini kemarin ada yang menjawab sampai ke perancangan tangki. Yosefa Kadesti Tumorang. Yuli Gracia Sinaga. Iya, Bu. Kemarin Yuli sudah sampai sini enggak untuk dimensi tangkinya? Belum, Bu. Ngerjainnya belum sampai bagian yang F. Oh, belum sampai F. Oke. Nggak apa-apa. Oke, dari awal lagi nih. Yang belum saya panggil, siapa? Agil Anissa. Agil Anissa. Nggak ada suaranya ya? Sudah buka ini ya padahal mikrofonnya. Agil Anissa. Muhammad Novian Dani. Nggih, Bu. Sudah sampai sini kemarin? Belum, Bu. Saya kemarin malah masih jauh banget. Masih di atas yang trial-trial itu. Oh, oke. Oke, ya. Baik, jadi kita sudah mengetahui untuk diameter dan panjangnya. Setelah itu kita akan menuju ke ketebalan selnya. Nah, untuk bahan konstruksi di sini kita terserah mau mengambil apa. Jadi kan kemarin sudah disediakan ini untuk bahan konstruksinya. Mau menggunakan carbon steel yang tipe mana. Nah, di sini saya memilih untuk SA 516 16, grade-nya adalah 55. Sehingga nanti akan didapatkan allowable stress-nya adalah 13.000 PSI. Jadi kalau menggunakan SA 516 grade 55, maka allowable stress-nya adalah 13.700 PSI. Nah, ini. Suhu penyimpanan tadi ada di atas tadi kan, terus kita jadi suhu penyimpanan tadi kan 40 derajat Celcius ya. Ini kita jadikan Fahrenheit. Kemudian tekanan desain tadi juga sudah ada dari atas. Kita tinggal mengambil di sini. Allowable stress-nya kita ambil dari data di soal ini tadi 13.700. Kemudian untuk efisiensi pengelasan itu 0,85 biasanya. Nah, kemudian dari soal tadi juga sudah diketahui untuk circumferential stress-nya adalah rumusnya ini, T sama dengan PR per SE minus 0,6 P. P itu adalah tekanan, R-nya itu adalah ini jari-jari. Kalau diameternya segini berarti jari-jarinya kan dibagi 2. Ya. S itu adalah allowable stress-nya ini. Kemudian E itu adalah efisiensi pengelasan. Sehingga kita tinggal memasukkan di rumus ini, kita dapatkan tebal selnya adalah 0,399,2 inch, atau biasanya yang di standar itu kan biasanya enggak custom ya, tapi standarnya adalah 0,4 inch. Itu. Ini adalah tebal selnya. Kemudian untuk tebal headnya bentuknya adalah tori spherical. Nah, untuk headnya, untuk tori spherical, maka L itu sama dengan D. Nih, dari soal tadi saya ketahui, kalau L sama dengan D. Kalau tadi yang kita L sama dengan 3D, itu adalah untuk tangkinya, untuk silindernya. Kalau ini kita membicarakan tentang headnya. Jadi L sama dengan D, sehingga L sama dengan D adalah 143 inci. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini, rumus yang sudah ada di soal. Untuk tori spherical, kita menggunakan thickness atau ketebalan ini dengan rumus ini. 0,85 PL per SE min 0,1 P. Yang ada di soal ini. Kita masukkan di sini, kemudian kita tinggal menghitung. L itu adalah jari-jari, P itu adalah tekanan,
tekanan desainnya tadi. S itu adalah allowable stress, E-nya adalah efisiensi sambungan pengelasan. Sehingga kita dapatkan P atau ketebalan dari head itu adalah 0,35 dan standarnya adalah 0,37. Sampai sini, sehingga didapatkan kita bisa meresume tentang perancangan kita bahwa tadi itu adalah yang kita rancang adalah storage tank dengan bentuk silinder, dengan headnya adalah bentuknya torus spherical, menggunakan desain ASME. Tadi kan ASME karena di sini kan kita menggunakan desain ASME ya tadi ya. Sini tadi kita menggunakan ASME. Kemudian untuk kapasitasnya adalah kapasitas desainnya tadi 121 yang sudah ada safety-nya 10%. Jumlah dari tangkinya adalah 5. Untuk kondisi operasinya adalah 4,4 atmosfer. Temperaturnya adalah 40 derajat Celcius. Bahan konstruksi yang kita gunakan adalah carbon steel SA51655. Kemudian bentuknya adalah silinder horizontal. Kemudian head-nya torus spherical. Untuk dimensi selnya, diameternya adalah 3,6, panjangnya adalah 10,9. Untuk ketebalan selnya adalah 0,4 inch dan ketebalan headnya adalah 0,37. Sampai sini sudah selesai. Dapat dikerjakan dalam waktu 1 jam 10 menit. Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Ahmad Ar-Rahman? Menyimak nggak Ahmad Ar-Rahman? Iya, Bu. Gimana, sudah jelas? Ya, insya Allah, Bu. Oke, sampai Ahmad Ar-Rahman kemarin sudah sampai perancangan tangki? Belum, Ibu. Kemarin baru sampai ini, mau nyari plate minimum, tapi belum sampai. Habis waktu, Bu. Habis waktunya. Dari semua mahasiswa ada yang sampai ke perancangan tangki? Bisa angkat tangan? Nggak ada ya yang sampai perancangan tangki ya? Baru berkutat di MD ya? Oke, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan dari yang saya jelaskan tadi untuk perancangan MD dan perancangan tangkinya? Untuk saat ini belum sih, Bu. Oke, saat ini belum. Karena ini ya sudah ada semangat untuk Idul Fitri, jadi sudah nggak konsentrasi nih. Oke, karena materinya sudah selesai, maka saya akhiri untuk kuliah siang hari ini. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa semuanya. Terima kasih setelah waktu kalian mempersiapkan lebaran, di waktu kalian mudik masih menyempatkan untuk datang ke